Halo ngapakers, selamat datang di channel kami. Untuk kali ini kami akan ngebahas untuk dua mobil MPV andalan masyarakat Indonesia, di mana kedua mobil ini kami jual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Karena untuk Avanza ini kami jual hanya di angka 105 atau 105 juta, dan juga untuk R3 kami open hanya di angka 86 juta. Silakan Anda nanti untuk cek di marketplace ataupun di OLX untuk harga-harga dua mobil ini harga berapa, dan yang pasti ini harga lebih murah dari yang lain. Lantas seperti apa untuk eksterior dan interior mobil dua ini yang sempat mencatat penjualan terbaik dalam penjualan MPV di Indonesia? Berikut video untuk Anda. Untuk yang pertama, kami akan ngebahas di Suzuki R3 GX tahun 2012 ini. Pada bagian eksterior, ini pada bagian di headlamp, ini agak kusam karena headlamp ini terbuat dari mika. Dimana kalau semakin hari semakin dipakai, maka ini pun akan semakin buram gitu loh. Dan untuk lampunya pun menggunakan lampu reflektor. Terus pada bagian di bumper, ini untuk bumpernya sudah di repaint. Terlihat dari sini ada untuk bekas repaintnya. Terus bawah fog lamp pun ini belum mendapatkan chrome, walaupun ini di tipe GX atau tipe tertinggi. Karena kan ada tiga tipe GA, GL, dan juga untuk GX. Terus pada bagian di grill tengah ini dapat chrome. Terus mobil ini untuk pajak off di 2019. Untuk total pajak tahunannya di sini di angka 2,7 juta, selepas ditambah SPDK LJ dan lain-lain total menjadi 4,5 juta untuk pajak tahunannya ya. Ini Anda bisa lihat di sini. Ini atas nama manusia, bukan atas nama PT. Terus kita lihat pada bagian di mesinnya. Kita buka untuk kapten mesin dulu. Ini untuk mesin R3 itu bunyi sama dengan mesin yang dipakai pada mobil pickup ya, kayak Suzuki Carry gitu kan. Terus juga dipakai pada mobil Jimny. Untuk Suzuki R3 itu menggunakan kode mesin di K14B, 4 silinder 16 katup. Untuk tenaga yang didapat di angka 95 PK, lebih besar 3 dk daripada si Toyota Avanza. Nah, untuk torsi maksimumnya itu di angka 130 Nm kalau nggak salah ya. Nanti Anda kalau sudah lebih paham silakan koreksi. Terus pada bagian di tulangan, ini tulangannya depan masih cakep. Terus pada bagian motor mesin nggak ada oli rembes, walaupun kondisi mesinnya ini masih kotor ya, belum di salon gitu. Pada bagian kap mesinnya ini kap mesinnya pun masih bagus ya, tapi belum dicat sewarna body. Pada bagian dalamnya pun masih cat biasa ya. Nah, terus kita lihat pada bagian samping. Kamu susah nggak sih ngusut nanti Sa? Angel ra? Ora ya. Nah, ini untuk di Suzuki R3 GX pada bagian di velg, ini saya suka dengan velgnya si Suzuki karena nggak kayak untuk depan sudah menggunakan pengereman di cakram. Terus untuk di belakang ini masih menggunakan rem tromol. Nah, ini untuk bannya pun menggunakan profil ban di 185/65 menggunakan ring 15. Ini untuk fender masih kaleng. Terus untuk pintu supir dempul tipis ya. Nah, untuk GX
ini udah ada untuk ratingnya. Ini ada emblem VVT bahwa untuk mobil ini menggunakan teknologi VVT. Terus kita lihat untuk bagian belakang sini ya. Nah, ini pada bagian di belakang mobil Suzuki R3 GX. Untuk di tahun 2012, apalagi untuk yang pembuatan awal, itu belakang nggak ada yang namanya spoiler, hanya head mount stop lamp biasa seperti ini. Terus belakang nggak ada tambahan pengaman bumper. Dan pada mobil kami ini yang minusnya, ini bumper sudah dicat, dengeran banget ya. Terus ini untuk aksesoris ini terbuat dari ban yang ditempelin, jadi kelihatan lebih jelek. Gimana sih ya? Ya norak lah ya. Ini ban kayak ban dalam apa ya? Ban dalam terus disayat gitu kan, templek pluk gitu kan. Waduh, jelek banget. Nah, terus sensor parkir dapat 2 titik, lampu reflektor masih berfungsi. Terus buka, hidroliknya masih cakep. Nah kan, terus ini untuk bagasinya kondisinya masih bagus. Terus nih, ini untuk kompartemen tambahannya nih di belakang, tutupnya ambrol, jadi wajib di lem atau kita belikan lagi ya. Ini kalau nggak dibenahi nanti akan bisa dikatakan untuk kandang kucing apa kandang apa ya, kandang tikus ya. Ini dongkrak, ini ada ya. Nah tuh, enaknya kalau R3 itu bagasinya lebih luas dibanding dengan yang lain. Terus kita lihat untuk interior ini. Ini untuk belakang minusnya itu ya, pada bagian bumper. Terus ini ada tambahan untuk kayak gini. Terus pada bagian penutup kompartemen di belakang jok itu sudah rusak ya. Yuk kita lihat depan untuk interior. Kamu sudah di dalam interior mobil Suzuki R3 ini. Ini walaupun di tipe GX ya, tipe tertingginya, tapi untuk AC itu belum double blower. Kalau sudah 2012 di bulan-bulan akhir, itu Anda pasti punya juga yang punya R3 tapi ya, itu AC di sini udah ada tambahan lagi. Kalau ini belum, ini masih sama dengan di tipe GL gitu. Tapi pembedanya lagi itu untuk GX sudah mendapatkan audio steering switch. Jadi misal Anda nanti untuk mengencangkan suara ataupun mengurangi ataupun previous ataupun next, ini bisa semua, termasuk untuk tombol mute dan mode. Nanti Anda mau menggunakan CD, FM atau aux itu bisa ya. Kita coba untuk menambah di volume suara. Ini masih berfungsi dengan normal, dan suara dari Suzuki R3 itu nggak jelek-jelek banget, nggak geber ya, masih lumayan bikin jantung mau copot ya. Terus ini untuk kompartemen tambahan itu banyak banget pada mobil ini. Atas satu, terus bawahnya satu lagi, terus ini ada. Ini untuk bagian di cup holder, tapi untuk cup holder menaruh minuman gelas ya, bukan untuk yang bentuk minuman mineral. Terus di sini, kalau untuk di tipe GX itu warnanya seperti ini, cakep, warna beige. Tapi kami kurang suka dengan warna seperti ini. Untungnya pada mobil ini, pada bagian joknya itu sudah di cover. Kalau nggak di cover, biasanya tuh untuk mobil yang masih biasa, untuk joknya tapi ya, maksudnya cepat kotor. Apalagi yang punya anak kecil ya. Ini ada cup holder juga. Ini menguntungkan bagi Anda yang membawa minuman, jadi akan lebih dingin. Nah, ini untuk GX sudah mendapatkan untuk airbag ya, terus set impact juga ada. Jadi untuk keselamatan itu lebih enak. Nah,
untuk mobil ini itu di odometernya di sini baru di angka 108.000. Usia 8 tahun, relatif tinggi ya, relatif tinggi. Tapi untuk mesin ini mesin normal. Tuh. Masih enak untuk mesinnya, di angka 86 juta. 86 juta kalau Anda beli insya Allah masih ada sisa lebih ya untuk penjualan lagi. Ini lampu kaset masih normal, terus AC cek ya, ATK itu cek. Ngasanya ATK itu dingin loh, coba dingin. Nah, pada bagian di sini ini ada untuk power window auto, banyak pada bagian di sisi driver. Terus ini untuk window lock, power door lock, electric mirror, dan bawahnya ini ada door pocket serta ada tambahan untuk cup holder. Jadi cup holdernya tuh banyak. Ya. Ini untuk lampu fog lamp di sini ada satu. Terus kita beralih untuk di mobil Avanza-nya, biar durasinya nggak terlalu lama ini. Untuk belakang juga masih normal semua, nggak perlu dibahas lagi. Pada bagian plafon ini emang agak kotor ya, kami akui untuk bagian plafon ini agak kotor ya. Terus ke Avanza yuk. Oke, untuk selanjutnya itu ada di Avanza tipe G tahun 2014. Ini untuk yang ketiga ya, karena Avanza G pun ada yang di luxury di 15-nya. Seperti dengan Veloz yang menggunakan kode mesin 3SZVE. Ya, torsinya pun lebih besar daripada tipe G. Nah, untuk mobil ini, itu pada bagian di eksterior, ini untuk bagian headlamp, ini masih ori, tapi nggak seburem di R3-nya. Terus pada bagian bumper, ini bumpernya baru. Kenapa baru? Karena waktu kami beli mobil ini pada bagian bumpernya menggunakan bumper dari Avanza Veloz. Gitu. Nah, ini untuk depannya ini ada tambahan chrome. Terus pada bagian grill, ini grillnya pun baru. Jadi untuk grill bumper itu kami belikan baru. Gitu. Terus untuk di bagian sini ini untuk kaca depan atau headlampnya ini agak buram. Buramnya bukan karena apa ya, tapi kayak ada air yang masuk apa ini. Jamur itu loh. Ya. Terus untuk mobil ini untuk pajaknya itu off ya. Dan untuk besarnya pajaknya itu di angka berapa ini? Nah, Toyota Avanza G tahun 2014 transmisi manual. Itu untuk pajaknya di angka 2,7 juta ya, ditambah SPDK LJ 178.000, total semuanya di angka 3 jutaan untuk pajaknya. Ini off di bulan 6 kemarin, berarti off 4 bulan ya. Dan ini atas nama manusia, bukan atas nama hewan ya. Nah, lanjut kita beralih untuk membahas di sektor mesin. Ini maaf saya menggunakan mikrofon dari HP karena kondisi di luar sana itu kata kamera nggak usah gede banget ya. Dan di belakang itu di bengkel ada orang lagi musikan dangdut seru banget, kayak orang lagi berangga apa ya. Aduh, dengar sama kamera nggak ya? Suaranya tembus. Ini untuk Nah, ini untuk mesinnya di Avanza G. Ini sebenarnya nggak dapat hidrolik, tapi sama pemilik sebelumnya itu sudah ditambahkan hidrolik dan hidroliknya itu jebol. Nih, udah nggak kuat menahan di kap mesinnya, gitu. Tapi overall untuk kondisi kap mesin setelah kami pakai ada beberapa hari, beberapa hari ya. Uang kami dapat sekitar 3 hari yang lalu. Ini masih kondisi normal dan tidak ada untuk rembesan oli. Untuk mobil Toyota Avanza G13 ini output tenaga yang didapat itu 92 PS, lebih kecil daripada si
Suzuki R3. Kalau R3 tadi kan di angka 95 PS ya. Kecuali kalau yang di Avanza Veloz yang menggunakan kode mesin 3 SZVE itu untuk output tenaganya nyampe di angka 103 dk atau 103 PS. Kalau ini lebih kecil, tapi 92 dk itu masih cukup lumayan untuk berkendara. Karena mobil ini tuh mobil tempur. Orang-orang yang beli mobil seperti ini biasanya multifungsi, entah untuk keluarga, untuk travel, untuk rental, ataupun itu untuk kepentingan di kantor karena kebandelan mesin dan spare partnya yang murah gitu. Nah, untuk tulangan mobil ini masih dalam kondisi bagus ya. Jadi Avanza itu memang benar-benar mobil andalan masyarakat Indonesia. Dipakai di semua lini itu masih masuk. Lanjut pada bagian di sebelah kiri. Ini untuk mobil kami pada sebelah kiri yang nggak ori itu pada bagian velg. Ini velgnya kalau nggak salah menggunakan velg dari mobil Honda apa gitu loh. Saya agak lupa untuk mobil ini. Dan terus ini bukan orinya. Pada bagian fender ini sudah di repaint. Terus terang kami sudah repaint. Ya ini ada bekasnya. Ya, kalau untuk kap mesin sama bagian bumper karena ini mobil baru, bumper baru itu masih ori. Terus ini untuk di depan bannya ini masih menggunakan ban aslinya ya, untuk ring 15 dengan profil ban di 195/55. Untuk pengereman depan sudah menggunakan cakram, tapi untuk bagian di belakang ini masih menggunakan tromol. Nah, untuk Avanza G itu pada bagian spion sudah mendapatkan untuk rating sekaligus untuk chrome. Kalau untuk yang tipe E itu masih standar ya, masih menggunakan spion tampok ya, istilahnya dalam kami itu spion tampok. Nah, ini untuk bagian belakang Toyota Avanza G 2014 ya, nggak terlalu banyak perbedaan dengan yang di 2011 Grand ya, new Avanza. Terus 2012, 2013, 14, 15 akhir sudah Grand Avanza. Terus untuk mobil ini nggak terlalu banyak perbedaan dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk di bagian bagasi belakang ini catnya masih ori ya, catnya masih ori. Ini di bumper nyampe di sini sudah di cat ulang atau di spet ya. Nah, ini dapat chrome seperti ini, tapi chrome-nya tuh agak kena apa ya, nayeng bahasa Indonesia nih ya, agak kurang bening lah ya gitu intinya ya. Terus untuk mobil ini terbuka untuk bagian bagasinya. Ini untuk bagasi, kalau cat sini ini agak kurang bagus ya. Terus oh ya, tapi pada walaupun ini kurang bagus, ini enggak bekas di cat ulang, masih mempertahankan orinya. Nah, ini untuk bagasi belakang, ini karpet dasarnya pun ada, terus tambahan untuk karpet atasnya yang model wall gitu kan, ini masih cakep. Terus kita beralih di bagian bawahnya, ini hujannya deras banget. Suaranya kedengeran nggak ya? Saya pakai HP ini, semoga aja suaranya bagus ya. Nah, ini ada untuk pengaman pada bagian bumper 1, 2, dan juga ini ada untuk di saluran parkir gitu. Ya. Untuk belakang mobil ini insya Allah untuk catnya masih 90% yang sudah di repaint. Itu udah bagian bumper, stop lamp, terus atas spoiler, head mount stop lamp ini masih dalam kondisi bagus. Oh ya, ketambahan untuk mobil kami di atasnya ada untuk roof rail. Jadi nanti Anda kalau misal mau mudik atau mau camping, tinggal menambahkan untuk di bagian roof racknya. Jadi bepergian jauh pun lebih leluasa. Dalam bisa muat 7 orang, atasnya nanti bisa untuk muat barang bawaan. Ya, untuk
setelah kita masuk di interior Toyota Avanza ini semuanya emang dari eksterior, interior tuh masih ori. Kalau untuk eksterior itu yang nggak ori itu pada bagian di velg, itu menggunakan velg kalau nggak salah di velgnya mobil Honda ya. Nah, untuk interior ini pada bagian setir, kalau kita melihat pada odometer di angka 84.000 itu odometer asli, karena dari setirnya ini untuk kulit jeruknya pun masih dalam kondisi bagus ya, nggak apa sih ya, bahasanya kami itu nggak melontos ya. Terus pada bagian di joknya pun masih ori, ini joknya masih tebel. Biasanya kalau odol tinggi terus dipelintir itu joknya sudah kempes. Terus pada bagian di sini untuk tuas transmisinya pun ini udah halus, tapi ini masih ada untuk kulit jeruknya. Terus di sini pun untuk hand gripnya, untuk handbrake-nya di sini juga masih dalam kondisi bagus. Terus bawahnya di sana untuk pedal di gas, rem, kopling itu semuanya pun masih dalam kondisi cakep. Betul. Ya. Terus untuk mobil di Toyota Avanza 2014 ini, untuk mobil kami pada bagian di door trim sebelah kiri itu sudah di cover dengan menggunakan ala-ala karbon ya. Itu entah karbon asli atau enggak. Terus ini untuk head unit sudah diganti dengan head unit double din. Nah, ini untuk laci penyimpanan ini ada untuk cas baterai 1, 2, jadi ada 2 pilihan ya. Terus di atasnya kalau yang 2013 akhir itu kan sudah dapat airbag. Otomatis pada bagian di 2014 ini pun ada untuk double airbagnya, sisi driver dan juga sisi penumpang dan juga sisi driver gitu. Terus atasnya ini untuk sound pressure. Kalau di bagian penumpang ini masih di cover dengan plastik ya, jadi masih dari baru, belum dilepas. Ada untuk vanity mirrornya. Kalau untuk di driver ini masih polos ya, nggak ada untuk vanity mirrornya. Ini lampu baca, dan lampu baca ini kami nyalakan karena ini cuaca hujan lebat. Kalau kami pakai clip on itu takutnya suaranya pun akan sember, dan tetangga itu lagi dangdut seru banget tuh, kayak orang lagi barang gaber ya, asem banget, dan kayak merdeka gitu loh. Terus pada bagian jok belakang ini pun sama, nggak dapat untuk covernya, jadi covernya sudah dilepas semua dan kondisi jok benar-benar masih ori. Ini untuk tengahnya ada tambahan seperti ini. Itu bukan tambahan, kalau untuk konsol tengah di Avanza G itu ada untuk laci penyimpanan tambahan gitu. Nah, terus untuk tipe G ini dapat double blower, walaupun tipe E pun juga double blower ya. Jadi nanti Anda bisa memilah mau mengambil di R3-nya ataupun di Avanza. Oke, mungkin seperti itu untuk wawasan kami pada stok mobil dagangan ataupun mobil pajongan per 30 September tahun 2020. Jadi kalau misal Anda melihat video ini di bulan-bulan depan, mungkin mobilnya kami sudah tidak ada. Jadi kalau misal Anda langsung melihat video kami dan Anda berminat dengan mobil Avanza ataupun di R3-nya, silakan hubungi kami dan akan lebih bijak lagi kalau misal Anda melihat ke tempat kami gitu ya. Nah, untuk mobil di R3-nya itu tadi pajaknya off per 2019. Kalau ini itu off per bulan 6 kemarin. R3 ataupun di Avanza, yang jelas sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan itu. Nah, di sana itu ada untuk Avanza G 2013 ya, warna abu-abu nopol A, itu di angka 98 juta nego. Terus sebelahnya itu ada di Mobilio tipe E manual tahun 2014, harga di angka 103 juta, sama dengan mobil ini. Nanti Anda juga silakan tentukan pilihannya ya. Dan kalau misal Anda suka dengan video otomotif, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel ini itu total membahas seputar dunia otomotif ya. Siapa tahu di video kami ke depan ada salah satu mobil yang bisa menjadi mobil idaman Anda. Dan maaf untuk video kali ini mungkin kurang bagus karena cuaca di luar itu lagi hujan gede ya, dan waktunya pun itu sudah jam
5:20 seperti lagi sholat maghrib ya. Jadi cuacanya agak kurang mendukung. Gitu. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Taufik Bahedan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam selalu dan thank you.